Oke, ini dia. Di awal-awal bisnis itu suka bingung. Jadi kita mau belanja mainan apa ya? Karena mainan itu variannya banyak banget. Baterai gratis buat yang beli mainan elektronik yang ada di toko saya. Ini, belanja diecast sama belanja mainan lokal. Bedanya kayak gini. Kita stok aja, belum tentu juga orang yang kemarin nanya itu dia balik lagi, belum tentu juga. Tapi ada juga beberapa yang balik lagi. Jadi kalau diisi air dia nggak bocor. Jangan sampai toko itu terlihat kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang di channel My Family Toys. Masih dengan saya Aryo. Kali ini saya mau coba unboxing guys. Tapi seperti di beberapa video sebelumnya, kali ini saya mau unboxing bukan diecast. Jadi kita saya rencana mau update stok toko. Alhamdulillah saya tadi baru aja sampai. Jadi ini toko baru aja buka. Sekarang tuh sekitar jam 1-an. Tadi saya sampai toko baru aja sampai sekitar jam setengah 1. Selain saya mau unboxing, saya juga sekalian mau ini guys, seperti di video sebelumnya. Saya mau kasih sedikit bocoran. Kira-kira kali ini saya habis berapa sih belanja mainan kali ini, dan kira-kira saya dengan angka yang dengan nominal tertulis itu saya dapat mainan apa aja. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel My Family Toys. Guys, saya Aryo, salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Insya Allah di channel ini akan ada review, unboxing, hunting, tips dagang mainan, giveaway guys, dan yang lain-lain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan. Guys, sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Simak videonya sampai habis ya guys, jangan di skip. Terima kasih banyak ya guys. Jadi pertama saya mau kasih tahu dulu guys, hari ini saya ada belanja mainan. Saya habis totalnya sekitar 992.000. Jadi saya belanja masih di bawah 1 juta, hampir 1 juta ya, 992. Jadi saya belanja 1 juta kembali 8.000. Lumayan bisa buat beli tambahan bensin. Dan ini adalah jumlahnya kurang lebih segini, dan di sini nggak ada diecast guys. Jadi saya belanjanya itu belanja mainan-mainan lokal yang kayak di belakang saya begini model-modelnya. Jadi mayoritasnya itu ada remote control dan mainan-mainan perempuan. Karena belakangan ini saya juga belakangan itu ada customer yang datang nanyain mainan perempuan terus dan selalu bilang oh nggak ada. Bukannya saya nggak jual mainan perempuan, saya jualan mainan perempuan, cuma kebetulan yang mereka cari nggak ada. Jadi saya coba lengkapin stok toko yang ada di toko saya. Jadi mungkin teman-teman yang mau mulai bisnis mainan ya kan. Jadi kalau kita mau update stok itu kadang di awal-awal bisnis itu suka bingung. Jadi kita mau belanja mainan apa ya, karena mainan itu variannya banyak banget. Mulai mau mainan laki-laki atau mau mainan anak perempuan, itu variannya banyak banget. Dan tentunya di awal-awal kita memulai bisnis juga pasti modal yang kita miliki belum tentu langsung besar. Apalagi seperti yang pernah saya alamin, itu modalnya ya di awal-awal itu kecil. Jadi kita bingung, kita mau belanja apa ya, prioritas yang mana dulu ya gitu. Tapi seiring waktu ya, insya Allah dengan segala kemurahan rezeki yang Allah kasih, jadi kita pelan-pelan pundi-pundi pundi-pundi toko itu ya pelan-pelan terkumpul. Akhirnya kita bisa menambah stok, kita tambah lagi varian lain. Jadi ketika kita menambah varian itu langkah yang paling efektif itu adalah kita riset dari pelanggan langsung. Jadi ketika kita jualan, ada yang cari mainan dan kebetulan mereka nggak ada, itu teman-teman harus catat. Jadi dicatat. Nanti ketika kita udah ada uang, baru kita belanjain tuh yang kemarin mereka cari apa. Kita stok aja, belum tentu juga orang yang kemarin nanya itu dia balik lagi, belum tentu juga. Tapi ada juga beberapa yang balik lagi. Atau mungkin nanti Allah kirim lagi pelanggan yang lain yang bukan mereka yang kemarin datang. Jadi mereka datang ketika mereka cari, kita ready stock gitu guys. Jadi jangan sampai toko itu terlihat kosong, dan jangan sampai toko itu terlihat nggak lengkap. Kadang toko terus terang toko saya nggak terlalu besar, tapi karena beberapa stok yang saya siapin ini adalah beberapa mainan yang memang mayoritasnya itu dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan saya yang ada di sekitar sini. Jadi mindset mereka itu akan berpikir, oh toko di sini lengkap, oh toko situ aja coba cari ada. Itu pengaruh guys. Jadi menyiapkan produk yang mereka cari itu salah satu tips dan trik bisnis yang lumayan ngebantu
untuk meningkatkan penjualan toko kayak gitu. Jadi walaupun stoknya mungkin nggak kelihatan banyak, tapi apa yang mereka cari itu ada, itu mereka akan termindset di pikirannya, mereka itu akan berpikir bahwa oh di toko itu aja kalau beli, oh di toko itu ada, coba aja di toko itu, dan insya Allah itu akan dari mulut ke mulut akan sampai kayak gitu guys. Jadi jangan lupa dicatat. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai bisnis, memulai dengan apa adanya itu nggak ada masalah dan nggak salah gitu kan, dan nggak masalah dan nggak ada yang salah. Tapi ketika ada masukan dari pelanggan, ada mainan ini nggak, oh nggak ada, barulah teman-teman catat. Setelah itu baru pelan-pelan dilengkapin. Setelah tentunya dengan semakin berkembangnya usaha yang kita jalanin, ya insya Allah nanti pelan-pelan kita juga akan menambah jumlah stok yang ada kayak gitu guys. Dan ini tadi saya udah coba tunjukin dengan nominal cuma 900.000, 992.000, 1 juta kurang 8.000 guys. Jadi kita dapat apa aja ya. Dan ini kardusnya lumayan besar. Ini dia bedanya kalau kita belanja diecast sama belanja ini, belanja diecast sama belanja mainan lokal. Bedanya kayak gini. Kalau teman-teman belanja diecast 1 juta itu nggak kelihatan barangnya. Tapi kalau teman-teman belanja diecast mainan lokal, lihat kardusnya hampir sama kayak badan saya. Alhamdulillah guys. Dan terus terang mainan lokal ini kalau kita bicara margin, jauh lebih besar ketimbang diecast. Contoh lah kalau kayak diecast Hot Wheels atau mungkin yang sejenisnya ya, merek-merek lain yang sejenis dengan Hot Wheels, itu ya untungnya ada. Cuma kalau dibandingkan dengan mainan lokal, insya Allah mainan lokal itu jauh lebih bagus persentasenya ya. Sekali lagi persentase bukan nominal, tapi ada beberapa mainan lokal yang memang keuntungannya itu secara nominal besar. Tapi ada juga mainan lokal yang secara nominal kecil, tapi persentasenya besar. Contoh, seumpama teman-teman belanja dengan modal 5.000, tapi teman-teman bisa jual 15.000. Itu kalau secara persentase kan bisa 200%. Tapi kalau secara keuntungan mungkin cuma 10.000 keuntungan. Ya mungkin kalau 10.000 untuk sebagian orang bisa dibilang itu lumayan besar gitu kan. Tapi kalau untuk beberapa orang lagi yang lain mungkin ada yang menganggap 10.000 termasuk nominal yang mungkin besar juga enggak, tapi biasa-biasa aja kayak gitu. Ya beda-beda sih setiap orang persepsinya. Tapi paling enggak secara persentase itu seperti itu. Bahkan kalau saya main jualan diecast itu ada yang modalnya sampai ratusan ribu, tapi saya kalau dapat untungnya cuma ya sekitar 10-20 ribu atau mungkin 30 ribu. Itu ya secara nominal mungkin besar ya, 30 ribu atau 20 ribu besar, tapi secara persentase itu nggak worth it sih, karena kan modal yang kita keluarkan itu besar, bisa ratusan ribu, tapi kita cuma dapat untungnya segitu. Ya karena memang beberapa merek itu ada yang mereka udah ada harga pasarnya gitu. Merek-merek terkenal itu ada beberapa yang mereka sudah punya harga pasar. Jadi kita kalau mau jual lebih tinggi ataupun mungkin kita mau main harga itu agak-agak susah gitu kan. Jadi ya kita mainnya di kisaran harga pasaran mereka kayak gitu. Sedangkan kalau mainan lokal seperti ini, kalau buat teman-teman mau tahu, ini nggak ada harga pasaran yang pasti, itu nggak ada. Kecuali memang beberapa orang yang suka belanja mainan dan dia tahu barang, tahu harga, itu mungkin lain cerita. Tapi secara umum mayoritas yang namanya mainan lokal itu nggak ada yang namanya harga patokan gitu guys. Bisa jadi toko saya atau mungkin toko lain itu harga jualnya bisa berbeda. Bisa jadi tempat saya lebih murah ya kan, atau mungkin bisa jadi di toko lain yang lebih murah, kita nggak ngerti. Jadi ya intinya mainan lokal itu untuk secara margin itu lebih bagus gitu. Tapi sekali lagi untuk mendapatkan keuntungan besar kita harus punya penjualan yang besar kayak gitu guys. Jadi harus kita target. Jadi dalam sebulan itu kita harus bisa menjual dalam jumlah berapa, supaya kita targetkan sebulan kita harus mampu menjual 500 piece mainan campur apa aja. Nah itu nanti kita baru bisa nutup keuntungan seberapa kayak gitu guys. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Kira-kira isi di dalam dus ini apa aja. Hampir jatuh. Jadi sekarang kita cari cutternya dulu. Ini saya lagi lagi mompa nih. Lagi mompa kuda-kudaan karet. Ini kebetulan masih ada sisa stok 1 dan stok yang saya pajang di display lagi habis. Tapi kita pilih itu dulu deh. Unboxing dulu ya. Oke, ini dia. Yang pertama ada mainan ini. Ini mainan tas-tasan, jadi dia di dalam mainan tas, dan ini tasnya bisa dibuka seperti di gambar belakang. Nanti di dalam ini ada isinya lagi. Cuma untuk isinya saya belum bisa pastiin. Nanti insya Allah di video berikutnya kalau ada waktu saya akan coba review. Ini saya ada 2 tas-tasan ya.
Terus ada lagi kitchen set. Kitchen set seperti ini modelnya guys, bisa dirakit. Ini saya ngambil 4 piece dan ini lumayan besar sih. Buat secara apa namanya, bukan kuantiti, secara volume ya, bentuk kardusnya lumayan besar. Dan ini ada lagi kitchen set, ini yang agak premium. Ini lumayan bagus. Ini dia bisa keluar suara karena dia pakai baterai. Jadi kalau sumpah ini tombolnya dipencet, dia akan keluar suara, dan di bagian kompornya itu dia akan keluar lampu, dan suaranya itu suara kayak orang lagi masak. Ini guys, ini lumayan bagus, recommended. Terus ada lagi Ultraman. Nih, mainan-mainan lokal tuh yang seperti ini. Ada Ultraman, terus Ultramannya saya cuma ambil 2. Terus ada lagi nih, gangsing. Nah, ini kemarin juga banyak yang tanya ini nih, gangsing. Ini ada gangsing, saya ambil 4. Ada 4 piece. Terus ada lagi es krim set. Tapi ini saya es krim setnya yang ukuran kecil. Ini yang ukuran kecil, jadi bisa buat mainan di rumah. Ada lagi yang ukuran besar. Yang ukuran besar yang seperti ini guys. Ini yang saya gantung di atas, yang ini. Ini ukuran besar. Kalau ini yang ukuran mininya. Terus ini saya ada 4. Ini ada satu lagi. Terus ada lagi nih. Nah, ini dia. Blender. Ini tadi saya sempat dijelasin sama yang jual. Ini sih katanya bisa diisi air. Jadi kalau diisi air dia nggak bocor. Jadi di dalamnya itu ada mesin blendernya. Jadi kalau ini dipencet dia muter. Jadi airnya ikut muter. Jadi dia nggak ngerembes. Buat yang berminat, yang punya anak perempuan bisa datang langsung ke toko My Family Toys. Ini saya ambil 2 set. Terus ini ada stok baterai. Stok baterai gratis buat yang beli mainan elektronik yang ada di toko saya. Jadi kalau di toko saya itu mau mainan remote control ataupun bukan remote control seperti ini, dia kan pakai baterai karena dia bisa nyala. Itu nanti saya kasih gratis baterai. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau beli mainan di sini baterainya harus beli lagi. Di sini insya Allah saya kasih gratis. Berapapun jumlah yang dibutuhkan sama mainannya saya kasih semuanya full. Terus ini ada remote control yang kecil. Kebetulan stok saya habis, jadi saya harus nyetok lagi. Dan ini ada lagi remote control yang model Jeep, dan ini ukuran kecil juga. Ini lumayan seru guys, kalau kecil begini bisa main di dalam rumah. Jadi buat yang teman-teman yang mungkin ya space-nya nggak terlalu luas, bisa nih jadi pilihan. Jadi ini bisa main di rumah. Tapi ini nggak bisa main di gravel ya. Di gravel itu maksudnya di halaman yang tanah. Kalau yang ini ya, ini karena kan sedan dia ceper. Kalau yang ini mudah-mudahan bisa. Oh, ini bisa. Ini lumayan agak tinggi. Kalau kerikil atau pasir dia masih bisa jalan, masih bisa lewat. Tapi kalau sumpah ada batu-batu besar mungkin nyangkut. Karena ini remote kecil guys. Ini ukuran tangan saya, ini remote-nya segini. Terus ada lagi remote cars, Lightning McQueen. Ini sama, ini yang ukuran kecil. Ini saya ready stock lagi. Saya ambil cuma 2 piece. Terus ada lagi remote control Star Wars. Nah, ini lumayan bagus nih guys. Bentuknya bagus, rapi. Dan ini gratis baterai. Jadi remote control itu sebenarnya ada yang udah pakai baterai cas, ada yang belum. Kalau yang pakai baterai cas itu saya cuma kasih gratis ininya aja guys, remote yang di baterai yang di remote. Biasanya kalau baterai di remote itu memang nggak dapet. Jadi saya kasih gratis. Terus kalau yang ini dia belum baterai cas, jadi saya kasih gratis semuanya, yang di mobil dan yang di remote. Terus ada lagi nih remote control kapal. Ini ada remote-nya guys. Ini kapal laut, jadi ini bisa main di air. Jadi buat teman-teman yang mau mainan remote control perahu, nah ini bisa. Saya ready stock di toko. Oke teman-teman, udah habis, kosong. Cuma itu aja stoknya. Jadi ini adalah stok-stok yang tadi saya belanja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi saya dengan belanja nominal sekitar, ini stoknya sekitar berapa tadi? 900-an saya dapat barang-barang ini. Lumayan. Bisa untuk melengkapi stok yang ada di toko.
Begitu guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan mainan-mainan yang tadi saya unboxing, mau jatuh, keinjek. Yang tadi saya unboxing bisa langsung datang ke toko My Family Toys. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah wawasan dan menjadikan inspirasi buat teman-teman untuk memulai usaha. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memulai usaha, langsung dimulai aja guys. Dan pastikan dulu usahanya mau kalian mau usaha apa, apapun usahanya, mau mainan ataupun yang lain, seperti itu guys. Yang penting teman-teman sudah yakin, dan yang paling penting lagi adalah action, dan kalian langsung memulai. Karena biasanya di tahap yang kedua ini yang orang itu agak susah untuk memulai, karena kebanyakan ragu, mikir saya mau usaha apa ya, yang ini atau yang ini ya, yang ini atau yang ini ya. Dimulai aja guys, seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, di toko My Family Toys ini membuka peluang reseller. Jadi maksudnya buat teman-teman yang mau menjadi reseller untuk mencoba bisnis atau usaha mainan, bisa ambil di toko saya. Untuk lebih jelasnya bagaimana, teman-teman bisa langsung PM ke nomor WA saya. Nanti teman-teman bisa bertanya bagaimana caranya, mekanismenya, semuanya nanti akan saya jelaskan, dari harga dan banyak hal. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk memulai bisnis, untuk memulai usaha, dan insya Allah ini bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, ditunggu kabarnya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di komen, di like, dan di share ke seluruh teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.